Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus solihat wa tahmilul barakat wa tahmilul futuhat wa nufuhat wa sallallahu ala sayyidis sadat wa khututul qadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul makhluqat fil ardi was samawat masaluha kamathali lu'lu alladhi tala'la wa yatala'la wa kana al mutala'li atiya wal mutala'luha atbu wal mutala'li wal marjan amma ba'd. Baik, halo sobat At-Thaibiyah Course dimanapun Anda berada. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum jami'an. Kita bertemu kembali di agenda kita yaitu Safari At-Thaibiyah Program, di mana agenda tahunan yang kita adakan di setiap bulan Ramadan ini sudah kita adakan secara berkala. Kami yang akan kita bahas kali ini yaitu cerita santri merantau ke Yaman. Kebetulan beliau ini asli orang Sungai Pinang. Nah, yang mungkin kawan-kawan kada asing lon sidin ini, beliau pernah juga belajar di At-Thaibiyah, belajar mengaji bahari, dan kemudian setelah itu sempat belajar di Darul Hijrah lah, Azhar. Setelah di Darul Hijrah kemudian lanjut sekarang itu ke Yaman gitu, menuntut ilmu luar biasa. Oke, baik, mungkin kada terlalu berpanjang lebar banget juga membahas pembahasan kita kali ini. Sekira kada terlalu melebar banget ya Pak, karena ulun kada sabar juga nak mendengar sharing sedikit kayak nah lebihnya kisah perjalanan merantau Bang Najar nih, jadi sampai ke Yaman. Awal mungkin belajar di sana itu apa yang melatar belakangi kira-kira Bang Najar nih jadi menuntut ilmu ke sana. Nah, boleh silakan nih Bang Najar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal-awal tuh nggak ada kepikiran anak ke Yaman tuh, kuliah ke Yaman. Pas kelas 6 kelas 6 di Darul Hijrah kan baru ada kepikiran tuh mau ke Yaman, karena banyak melihat ustadz di sana yang lulusan dari Yaman juga. Jadi ada kepikiran lah anak ke sana tuh, anak ke sini ya. Jadi awal mulanya kayak itu. Jadi anak tuh cari-cari informasi dari Ustadz Darul Hijrah juga. Jadi Ustadz di sana tuh ada menyediakan jalurnya, biasaan mendaftar di sini di Megani, menyiapkan belajarnya contoh soalnya, kawan dibimbing lah seberataan supaya kawan masuk sini loh. Oke. Jadi pas pertama anak datang kan, anak ini pertama datang ke Mukalla, itu beda kotanya sama Tarim, jauh, bisa 6 jam lah dari Tarim ke Mukalla itu. Jadi dari cuaca di Mukalla sampai Tarim itu beda. Jadi di Mukalla beradaptasi, di Tarim harus beradaptasi lagi, karena pas di Yaman ini ada 2 musim, cuman musim panas sama musim dingin. Pas musim panasnya tuh panas banget, kayak panas kering. Kamu dingin banget juga, Ya, ya. belah kering, bisa bibir ini belah berdarah dinginnya sampai 5 derajat lah pas di Tarim ini. Karena di Tarim ini dikelilingi bukit gitu, Ya, ya, jadi ya. anginnya tuh ke bawah gitu. Namun pas di Mukalla tuh terlalu dingin karena ada lautnya di sana. Itu daerah mana tuh yang ada lautnya tuh? Tarim, Tarim. Itu di Mukalla. Oh, Mukalla. Jadi setahun dulu di sana, hanya Iya, iya. pindah ke Tarim. Oke. Wah, lumayan lah. Lumayan memakan Iya. waktu juga lah dari Tarim ke Mukalla. Karena mungkin untuk kayak Iya. penerbangan dan lain sebagainya ya, kalau di awal mungkin dari Indonesia ke Tarim kan pasti ke Tarim dulu. Maksudnya kalau anak ke Yaman kan pasti ke Tarim dulu lah. Kalau Iya. landingnya ya lah, habis itu ke Mukallanya berarti lah. Kalau untuk pusat dakwah itu Bang di mana, berarti di Mukallanya berarti lah. Lain di Tarimnya. Tarim, di Tarim, di Tarim, Oh, di Tarim juga. Kalau kayak apa? Itu majelisnya Habib Umar. di Tarim itu. Oh, di Tarim.
Tapi kalau di Mukalla Iya. ini lebih kepada kampusnya lah berarti lah yang favorit banyak. Apa kayak di iya di sana kayak banyak kampusnya di Mukalla di situ banyak kampus. Mahatnya tuh kurang lah di sana. Oke. Banyak kampusnya. Iya, 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 iya. Nah, sekarang nih lagi geopolitik perang dunia, aja kabar-kabarnya anak perang dunia ketiga ya kalau. Nah, ini kan lumayan dekat nih hitungannya Yaman nih dari apa area Wuhan yang anu nih yang Ini lagi Iran perang nih ya Israel kalau. Ini siapa nih kabarnya di sana? Aman-aman aja kah gitu nah. aman gak? Eh, Kada ada apa-apa. Sempet lah khawatir nih kuitan nih Besok gara-gara yang ada semalam tuh. sempat ke anu apa Mengapa? khawatir apa Mengapa? deh ya apa kada apa-apa Eh, jauh jauh mazhabnya masih Syafi'i di sana lah. tapi ada juga bang lain-lain Oh mazhab ya, lain juga tapi kebanyakan hmm, apa golibnya mayoritas ya mayoritasnya Syafi'i lah di sana lah. norit Heeh. Untuk apa namanya? Untuk jurusannya berarti ngambil apa nih di sana? di sini apa amanana ngambil apa jurusan sunnah wal muha di sini ada 3 jurusan ya. Ya. Ada jurusan syariah Mm-mm. wal qanun sunnah wal muha jadi ya ngambil sunnah wal muha. Mm-mm. Boleh dijelaskan nih, siapa tahu kawan-kawan yang ada yang hendak ke sana ya kalau menuntut ilmu. Nah, pembagian-pembagian tadi itu pembahasannya apa-apa aja kayak itu nah ya, Pak. Boleh disampaikan lah kira-kira. Jadi pas di jurusan sunnah itu selama 8 semester nih kita membaca hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, membaca kutub sittah di sini Hmm. dari semester 4 lah, dari semester 3 sampai semester 10 atau 8 gitu membaca kutub sittah. Iya, ya. Itu kelebihannya pas ambil sunnah, ambil jurusan sunnah. Amun sisanya kayak fikih, kayak nahu, usul itu sama aja kayak jurusan yang lain, cuman tambah pelajarannya aja. Oh, oh. Tapi kalau misalnya dari segi kayak pembahasan mengenai kayak muamalah, itu masuknya kemana tuh? Berarti. Fikih ke sama aja di apa jurusan syariah sama sunnah itu sama dipelajari juga. Oh, iya, iya, iya. Oke, baik. Mungkin ini ada sedikit kesan-pesan untuk masukan mungkin kawan-kawan yang siapa tahu dari agenda ini ada terbesit hati gitu nah untuk melanjutkan belajar di Yaman juga nih. Boleh sedikit kesan, pesan, masukan kayak itu nah untuk kawan-kawan yang anak belajar di sana. Jadi siapa apa yang mau hendak ke Tarim apa mau hendak ke mahatnya atau ke jamiahnya atau kuliahnya bisa apa cetana insya Allah nah bantui apa cara cari jalurnya insya Allah anak bantu akan cari jalurnya terus mendaftar ke sana. Oke. Udah, Nah, itu tadi jar Bang Najar. Karena di sana lah Bang Najar lah, kada hanya sekedar kampus yang pondok banyak ya di Tarim lah. Berarti majelisnya Habib Umar lah, Darul Mustafa. Nah, terkenal pondoknya banyak murid-murid beliau di sana belajar kayak itu nah. Dan tembus akhirnya setelah lulus banyak mencetak kader-kader ulama. Nah, baik itu di Kalimantan ataupun di luar lah. Salah satunya Habib Jindan lah di Indonesia ini yang paling terkenal benar. Nah, Habib Jindan. Kalau di biar Kalimantan itu Guru Humaydi, Ilham Humaydi lah. Nah, beliau rancak tuh mengisi kegiatan Majelis Sidin rutinan tuh di Majelis As-Sopa. Nah, itu setiap biasa malam Pak. malam Rabu atau malam Kamis nah lo ingat. Nah, dulu sempat hadir di majelis beliau lagi pas di Banjarmasin. Nah, habis itu biasanya setiap malam Jumat Sidin mengisi juga di Sabilul Muhtadid. Banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan beliau tuh, undang-undangan beliau tuh. Cuma yang banyak biasanya jamaahnya tuh ya di situ di Majelis Sidin, Asopa lawan di masjid pusatnya Banjarmasin Sabilul Muhtadin di 0 km biasanya. Menjalankan, mempraktekkan budaya-budaya, kegiatan-kegiatan
selama beliau menuntut ilmu di Tarim itu diterapkan beliau di majelis beliau. Makanya auranya kalau kawan-kawan ada ikut belajar di sana, ikut di majelis beliau itu auranya itu serasa kita tuh kayak dibawa menuntut ilmu di Tarim. Mudah-mudahan kita bisa ada jalan, ada titik balik atau titik harapan gitu untuk kawan-kawan menuntut ilmu di sana. Karena kenapa? Karena sudah ada kawan-kawan kita yang sudah menuntut ilmu di sana, bahkan sedang belajar di sana sekitar 1 tahun lebih, asli orang Sungai Pinang juga. Jadi tidak ada namanya menutup kemungkinan Bonpian bisa juga menuntut ilmu di sana. Dan sama-sama kita membaca untuk menutup pertemuan kita dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.